Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Zarco tidak terbebani oleh tes Honda MotoGP yang tidak terlalu positif. Johan Zarco mengatakan Honda 2025 yang ia coba pada tes pasca musim MotoGP Barcelona tidak terlalu positif, tetapi ia tidak merasa stres karenanya. Honda tidak membawa banyak komponen baru untuk diuji di tes MotoGP Barcelona, membuat pembalap pabrikan mereka Joan Mir mengkritiknya. Juara dunia 2020 itu mengatakan semua yang dicobanya untuk 2025 merupakan pengembangan yang sudah diujinya sebelum tahun ini dan berharap akan ada lebih banyak komponen baru. Zarco finish di posisi ke-10 secara keseluruhan dalam pengujian setelah 65 putaran dan dengan nyaman menjadi pembalap HRC tercepat, meskipun ia juga tidak senang dengan evolusi motor yang dicobanya. Kami mendapat sesuatu yang baru, dengan sepeda baru, tetapi tidak terlalu positif, dia memulai. Jadi, ini informasi untuk tidak mengambil langkah ini pada bulan Februari. Perasaan saya terhadap motor saat saya beralih dari motor balap ke motor baru, saya sedang memperbaiki gaya berkendara saya, mencoba menggunakan motor sebaik mungkin. Dan saya menikmati hari ini karena saya melakukan lari yang sangat pendek tetapi putarannya berkualitas, dan itu keren. Kami mencoba berbagai hal yang memberikan beberapa perasaan yang baik. Secara umum, ini adalah hari yang positif, tetapi untuk apa yang ingin Honda dorong tahun depan, kami perlu mengadakan pertemuan untuk menganalisis dan mengambil keputusan untuk mendorong atau tidak ke arah yang mereka tuju hari ini. Saya rasa mereka tidak akan melakukannya. Secara umum, apa yang kami lihat dibandingkan dengan motor lain adalah peningkatan mesin kami. Itu salah satu poin utama, karena kami tidak punya motor tercepat dan penting untuk memiliki tenaga pada motor untuk bertarung di lintasan lurus dan mendapatkan posisi yang baik untuk menyalip dengan rem. Lalu titik lemah motor kami, kontrol grip belakang ini. Kami masih belum menemukan apapun untuk melangkah maju. Kontrol grip ini dapat membantu akselerasi tetapi juga dapat membantu area pengereman, yang merupakan titik lemah. Di antara item baru yang dicoba Zarco adalah sasis berbeda, tetapi ia mengatakan hal ini menghilangkan sisi positif RC213V dan tidak memperbaiki titik lemah traksi. Namun dia belum menekan tombol panik karena dia merasa menguji sesuatu tidak berhasil masih merupakan hal baik bagi Honda. Saya pikir hal itu menghilangkan sisi positifnya, tambahnya. Itu tidak memperbaiki titik lemah kami. Itu berarti sesuatu. Itulah mengapa saya tidak merasa tertekan karenanya, karena kami tidak melaju lebih lambat. Karena kami masih lebih lambat dari Ducati, langkah selanjutnya harus meningkatkan waktu putaran. Itulah mengapa bagi saya ini adalah hari yang positif karena kami melakukan banyak putaran yang bagus, banyak putaran, dan kami memiliki perasaan yang baik hanya dengan bekerja pada diri saya sendiri. Dan apa yang kami uji juga di berbagai area sepeda memberikan umpan balik yang baik dan itu adalah banyak informasi yang sangat penting untuk mereka pelajari selama musim dingin. Ini sebenarnya bukan proyek baru, tapi modifikasi yang mereka lakukan kurang baik bagi para pebalap. Dicap mirip Marco Simoncelli, Ducati sudah benar tak jadikan Marc Marquez sebagai lawan. Marc Marquez dinilai memiliki kesamaan dengan mendiang Marco Simoncelli, Ducati beruntung memilikinya untuk MotoGP 2025 mendatang. Ducati akan memiliki kekuatan mengerikan pada MotoGP 2025 mendatang melalui susunan pembalap mereka yaitu Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Baby Alien dipastikan menjadi rekan setim Bagnaia pada musim depan setelah dia menunjukkan prospek bagus bersama Gresini Racing sepanjang tahun 2024. Dari total 20 balapan yang dijalani, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan bersama motor Ducati versi musim sebelumnya. Selain itu, pabrikan Italia tersebut semakin mantap dengannya lantaran memiliki riwayat mentereng sebagai pemenang 8 gelar juara dunia. Dalam perjalanannya, Ducati mendapatkan sorotan dalam pemilihan Marquez sebagai tandem Bagnaia dengan beberapa opsi yang ada sebelumnya. Terlebih lagi, pasukan Borgo Panigale berani mencoret Jorge Martin yang berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Racing. Meski mendapatkan sorotan dan pandangan kontra, keputusan Ducati mendatangkan Marquez dianggap sebagai keputusan yang tepat. Hal tersebut diungkapkan oleh ayang mendiang pembalap MotoGP asal Italia Marco Simoncelli yaitu Paolo Simoncelli. Pemilik tim kelas Moto3 SIC 58 Squadra Corse tersebut menganggap Ducati telah benar mendatangkan Marquez sebagai salah satu pembalap mereka.
Langkah itu tepat jika dibandingkan Ducati harus berjibaku menghadapi rider berusia 31 tahun itu sebagai lawan di lintasan. Dalam kesempatan yang sama, Paolo Simoncelli tak sungkan mengakui bahwa dirinya juga mengagumi aksi pembalap Spanyol itu di lintasan. Baginya, karakteristik dan keberanian Marquez dalam mengambil sebuah risiko mengingatkannya pada sosok Marco Simoncelli. Saya adalah penggemar Marc Marquez karena dia membalap seperti anak saya dan dia memiliki caranya sendiri untuk menjadi seperti anak saya, ucap Paolo. Lebih baik memiliki dia di pihak Anda daripada harus melawannya, imbuhnya, dilansir dari laman Motosan. Paolo juga menyoroti kegagalan Bagnaia dalam mempertahankan gelar juara dunianya menjadi 3 musim secara beruntun. Kegagalan ini mengejutkan karena sejatinya murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tampil ciamik bersama Ducati. Sepanjang gelaran MotoGP 2024, Bagnaia menorehkan total 16 podium dengan 11 kemenangan dari sesi balapan utama. Pencapaian itu jauh mengungguli Martin sebagai juara dunia di mana dia hanya mendapatkan 16 podium dengan 3 kemenangan saja. Akan tetapi, Bagnaia tidak bisa menyaingi Martin karena dia terlalu sering membuang poin terutama dari sesi sprint atau balapan mini MotoGP 2024. Seseorang yang telah memenangkan 10 balapan dan tidak memenangkan kejuaraan dunia, ada sesuatu yang tidak masuk akal, kata Paolo. Mungkin dia telah melakukan terlalu banyak kesalahan dengan 0 poin. Bagnaia adalah binatang buas, Anda dapat melihat bagaimana dia membalap. Dia adalah pembalap yang kuat, tenang dan luar biasa, tidak masalah bahwa pada akhirnya Anda finish kedua setelah pertunjukan yang hebat. Setelah memberikan segalanya, mungkin Anda bisa belajar dari kesalahan Anda, imbuhnya. Lorenzo bocorkan siapa yang akan menang Bagnaia vs Marquez di tim sama. Tahun 2025 akan menjadi musim yang menarik bagi MotoGP. Salah satu yang paling dinantikan adalah duel rekan satu tim di Ducati Lenovo. Skuad merah Bologna ini akan diperkuat oleh 2 juara dunia, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Bagnaia masih muda dan punya banyak energi, bertandem dengan Marquez yang memiliki banyak pengalaman namun sudah mulai menua. Lalu, akankah seperti apa pertarungan mereka tahun depan? Ex-rider MotoGP, Jorge Lorenzo mencoba memberikan analisanya. Ini akan sulit. Hal baiknya adalah Pecco tampaknya memiliki karakter yang sangat tenang dan sederhana, seru Lorenzo. Marquez, mungkin, sedikit lebih seperti pembunuh, dan itu membantu. Namun dalam hal daya saing dan kecepatan, mereka akan sangat berimbang, tutur Lorenzo. Usia akan menjadi faktor, karena Pecco lebih muda dan Marc akan berusia 32 tahun depan, yang membuatnya lebih rumit, jelasnya lebih rinci dalam berita Motosan, S. Bagnaia mungkin kalah dari segi pengalaman, tapi dia masih muda. Sementara Marquez kalah usia, namun punya segudang pengalaman.